Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah menilik kabar seseorang di mana dia itu sungguh misterius, ya. Dia itu sungguh misterius. Kita akan cek bagaimana kabar terkini orang yang buat kamu penasaran. Ya. Ini adalah kabar dari orang yang buat kamu penasaran, pengen tahu gimana update-nya. Sebelum kita masuk ke pembacaan, aku ingatkan tidak perlu berkomen yang kasar. Kenapa? Karena aku sudah cukup dewasa, sudah tahu jalan yang terbaik ya. Tidak usah bawa-bawa agama, dan juga di sini pembacaannya hanya untuk pembacaan general dan aku tidak membaca secara personal. Kalau kalian ingin one-on-one session denganku, silakan klik kolom deskripsi di bawah dan itu berbayar, oke? Jadi tidak ada yang chat-chat saya lagi, telepon, terus chat, terus maaf saya tidak punya uang, berarti saya tidak akan layani dan langsung saya blok, karena udah banyak banget spam begitu. Ya, bukan aku tidak mau teman-teman, tapi kita sama-sama cari kerja di sini ya, cari duit. Kita bekerja halal gitu, jadi nggak bisa nerima kayak gratisin kak atau apa, nggak bisa aku. Kamu boleh ke tarot trader lain aja yang mungkin lebih dermawan dari aku ya. Oke, sekarang kita lihat untuk orang yang sebenarnya ingin kau tahu kabarnya bagaimana. Kalau saya lihat ya, sebelumnya kalian mungkin sudah ada koneksi dan aku ngelihatnya juga tadinya hubungannya tuh baik-baik aja ya. Orang ini yang sempat menawarkan hubungan sama kamu, dan yang aku lihat di sini ada kartu admire. Dia itu memang ada kagum, ada rasa kagum yang besar sama kamu. Nah, namun saya nggak tahu di tengah-tengah ada koneksi yang terputus. Ternyata mungkin setelah pendekatan gagal, kemudian tiba-tiba dia menghilang. Dan aku melihatnya di sini memang ada kondisi di mana hubungan ini putus karena adanya pihak lain yang ikut campur. Saya nggak tahu apakah ini benar-benar pihak ketiga, benar-benar hubungan orang ketiga atau bagaimana. Tapi hubungannya di sini kalian pernah terkoneksi, tapi mungkin nggak jadi gitu loh. Atau sudah sempat pacaran, tapi tidak berlanjut ya. Yang saya bisa lihat dulu, sebentar. Nah, teman-teman, kita punya kartu manipulator. Jadi, mungkin seseorang ini memiliki energi manipulasi yang membuat kamu percaya, kemudian kamu terhianati. Ya, ini udah jelas. Sekarang kita akan lihat untuk sungguh misterius bagaimana kabar dia saat ini. Temperance. Saat ini sebenarnya dia tidak maju atau mundur ya teman-teman. Kalau dibilang masalah kesehatan, sehat alhamdulillah. Tetapi di sini kalau aku lihat dia itu sedang menunggu sesuatu, sedang ingin menyelesaikan atau menunggu sesuatu. Di sini saya ngelihat ada kartu Nine of Cups, dimana kalau Nine of Cups itu sebenarnya secara emosional ya teman-teman, ini banyak perasaan yang kayak campur aduk gitu loh. Dia menunggu perasaannya itu pulih, atau bisa dibilang dia lagi nahan sabar nih di sini, lagi menahan kesabaran. Jadi lebih kepada introvert, lebih pengen sendiri, lebih pengen banyak merenung ya, mungkin terkait dengan perasaan-perasaan orang yang pernah dia sakitin gitu. Jadi dia tuh lebih kepada kayak ya udah aku diem aja, aku nggak mau action apa-apa. Nah, aku lebih melihatnya orang ini menarik diri dari peredaran. Kenapa sama kamu juga tiba-tiba dia selesai atau gimana? Karena mungkin ya kayak nggak ada solusi gitu loh. Yang paling benar adalah aku cuman diam,
dan menunggu saja nanti bagaimana. Mungkin kan kalau menjelaskan mengenai dia kenapa memanipulasi kamu, kenapa dia dengan mudah mungkin percaya kata orang, atau mengapa dia ngebohongin kamu dengan sebenarnya dia sudah punya pasangan tapi deketin kamu, itu kan butuh penjelasan panjang ya. Orang ini tuh lebih kayak menunggu momen dan dia mau diem dulu gitu loh, nggak mau kasih komentar apa-apa. Yang saya lihat di sini, dia saat ini itu lebih pengen kayak berbuat kebaikan gitu loh. Jadi gimana ya, lebih banyak menabur kebaikan. Soalnya gini, dia merasa kayak hidupnya dia itu setelah menyakiti kamu, setelah menyakiti perasaan-perasaan lainnya, mungkin membuat semua kecewa gitu, dia tuh kayak nerima kayak karma. Jadi apa yang dia sudah dia sudah tabur itu yang dituai, karena di sini ada keadilan ya. Jadi kalau misalnya ada kartu Six of Pentacles, sebetulnya ini bicara mengenai apa yang sudah dikeluarkan itu sama dengan yang diterima gitu. Kalau memang dianya orang baik, maka di sini rezekinya itu lancar. Tapi kalau seandainya dia punya salah atau apapun, maka yang ditabur sama dengan yang dituai. Jadi memang ada karmanya itu kayak apa ya, ngebuat dia mungkin itu stuck, belum bisa berpikir apa-apa, dan ada sesuatu yang dia perjuangkan atas sikap manipulatifnya kepada kamu gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya ngelihatnya dia seperti kayak banyak harus mengganti rugi ya, banyak ganti rugi, banyak uang yang keluar. Sebenarnya hidupnya dia ini secara finansial mungkin memburuk, tapi kalau kesehatan sebetulnya dia tuh cuman diem aja karena nggak ada yang bisa dikerjakan, terbatas dengan modal atau ekonomi ya. Dan yang aku lihat sini ada kartu Queen of Cups. Di sini dia tuh lebih banyak kayak merenung gitu loh. Kok hidup aku tuh kayaknya susah. Kok hidup aku sekarang ini ada aja hambatan-hambatan yang nggak selesai-selesai gitu loh. Sebenarnya kalau memang dia ngeh dan dia sadar, itu adalah akibat apa yang ditabur dan itu yang dituai gitu teman-teman ya. Kartu 6 ini tuh kartu keadilan. Saya paling favorit banget kartu ini karena melambangkan saya ya. Jadi selama kita menabuh benih kebaikan, maka itu yang diterima. Tapi ada kalanya di kartu ini kita itu baik sama orang yang memanipulasi kita gitu loh. Jadi dermawan, sebetulnya ini adalah kartu dermawan. Kita tuh mau kasih orang ke yang membutuhkan gitu loh. Tapi kadang-kadang kita bisa salah tangkap, salah kasih bantuan gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalnya ini memang adalah misal kita jahat ya, kita punya salah, itu akan terbayarkan hukumannya dari orang sekeliling kita. Nah, mungkin kalau dalam kondisi dia di sini dia sendirian nih ya. Dia sendirian, dia nggak ada yang ngebantuin, terutama di sini kartu Pentacles itu kuat banget energinya, dan ada yang pertama adalah kartu perasaan atau kartu emosi. Jadi aku bisa bilang di sini dia tuh berusaha untuk tabah dan tegar loh teman-teman, dikala ada badai keuangan. Ini bisa aja masalah hutang apa yang memang harus dibayarkan gitu ya. Ini bisa jadi masalah hutang, jadi ada yang dibayarkan karena di sini tuh jatuh-jatuhnya ekonominya sulit gitu teman-teman yang aku lihat ya. Bisa hutangnya tuh secara moral, bisa secara sikap, bisa secara materi. Tapi kalau aku bisa lihat ini adalah sesuatu yang dikorbankan, yang dikeluarkan sampai dianya di sini hidupnya itu kayak pemasukan dan pengeluaran tuh nyaris sama, jadi kayak kosong gitu ya. Dan ini tuh kayak dia tuh ngebatin gitu loh ya, mungkin aku salah, aku mau minta maaf, aku apa, itu ada mungkin dalam pikirannya. Dan kita lihat lagi lebih dalam ya. Oke, aku bisa lihat kalau secara body pikiran ya, aku lihat dia ini lagi nggak baik-baik saja. Sehat sih sehat, cuman banyak pikiran.
ya. Efek dari orang banyak pikiran tuh biasanya linglung, biasanya suka nggak bisa tidur malam, ketakutan sendiri, besok harus gimana, besok gimana, gitu yang dipikirin. Ada kartu Knight of Cups. Aku sih kayak berpikir begini ya teman-teman, di kala kesulitan dia tuh membayangkan atau berharap ada orang yang bisa mungkin membantu dia. Ya, ada kepikiran apakah ada orang di sini yang bisa membantu aku, bisa mencoba untuk datang dan kasih kabar, nih aku bantu kamu atau gimana, mendengarkan apa keluh kesahku. Terutama pengen ada bantuan materi. Nah, ini bisa aja ya, entah dia menginginkan atau saat ini memang ada seseorang yang memberikan materi gitu lah, membantu secara materi yang aku lihat. Entah udah dapat atau belum, ini harapannya atau memang sudah ada seseorang yang membantu dia. Karena mungkin ya seseorang ini mungkin care gitu loh. Nah, yang aku lihat di sini ada kartu Seven of Swords. Nah, Seven of Swords ketika orang sudah membantu dia, nah apa ya? Ini dibantu untuk mengatasi resiko supaya apa? Supaya keuangannya dia ini bisa bagus lagi, harus menyelesaikan walaupun ini sulit ya, tetapi aku bilang ini kayak mau dibayarkan gitu loh, karena di sini aku ngelihatnya ya dia itu kayak nggak punya pegangan gitu teman-teman, mungkin uangnya kurang atau gimana, atau ada sesuatu yang memang tidak bisa terbayarkan gitu, tapi di sini orang ini sudah cukup kayak memberikan bantuan sehingga di sini dia itu masih mengupayakan untuk memegang ya. Ini sekitar mungkin dia butuhnya ini lumayan besar sih gitu, lumayan besar ya. Ini kartu King of Swords itu lebih seperti kayak gini teman-teman, dia tuh harus menghadapi ketika ada orang yang udah baik sama dia ya, dia itu mencoba bertahan, pasang badan dan menghadapi. Jadi apakah ini memang masalahnya ini terkait dengan apa? Coba aku lihat dulu ya, lebih pasti apa sih masalah yang dihadapi. Aku pakai kartu lain aja. Six of Pentacles. Ini lagi-lagi keluar. Berarti bisa aja masalah hutang. Ya, bisa aja masalah hutang, teman-teman. Ya. Tuh, Pentacles. Two of Swords. Terkait hutang yang sudah dinikmati. Dinikmati oleh siapa? Apakah dia atau keluarganya? Seven of Swords. Ini tuh sebetulnya aku bisa lihat ya, kecurangan, maksudnya ada yang mengambil resiko di sini, ada yang mengambil resiko meminjam. Biasanya sih kayak dibuat untuk menyenangkan diri sendiri, mungkin dibuat liburan atau apa, aku nggak tahu ya teman-teman, tapi ini sih bisa dia, bisa saudara. Coba kita akan lihat sosoknya seperti apa. Travel, reminiscence, dead end, princess. Ini bisa dari saudaranya, keluarganya ya, wanita. Ini bisa sosok wanita ya, sosok wanita, entah itu keluarganya, ibunya, saudaranya,
Seseorang ini yang kasih hambatan. Kalau misalnya bukan dia, kalau dia pria, maka ini seorang wanita nih yang kasih hambatan ke dia. Jadi wanita ini tadinya mungkin tinggalnya di luar. Kamu cek deh apa ada orang tua atau saudara dia yang kerja di luar ya. Udah itu, ini tuh kayak hambatan lama sih sebenarnya. Hambatan lama yang memang dia harus tanggung. Tuh, dia pakai adalah untuk foya, dipakai oleh orang ini untuk foya-foya. Ini bisa aja keluarganya. Kalau misalnya kamu tahu dia adalah orang yang tidak suka liburan, nggak suka ini, dan dia agak pelit masalah uang, berarti bukan dia. Gitu ya, ini sosoknya wanita sih, divine feminine. Kalau misalnya dia wanita, orang yang kau suka adalah wanita, ya itu mungkin dia. Tapi kalau misalnya yang kau suka itu pria, bukan dia, jadi dia kayak nanggung aja. Bisa saudara, bisa mungkin mantan istri, mantan pacar, I don't know ya, yang harus dibantu gitu. Ini resiko besar. Kita akan lihat bagaimana ke depannya ya. Apakah nanti akan ada keterkaitannya lagi ke kamu? Death. Ini ada sebuah perubahan atau sebuah transformasi teman-teman, sepertinya ya. Nanti akan ada sikap yang berbeda dari dia. Di sini ada satu perubahan besar. Kemudian yang aku lihat ada kartu Ace of Pentacles. Di sini dia memiliki rencana ya, ingin memanifestasi atau berencana kembali. Yang aku lihat sesuatu yang baru ya, harapan baru. Setelah selesai ini semua, dia pengen berencana baru ya. Mungkin aku ngelihatnya di sini dia apa ya, ada satu kelegaan di mana dia bisa menyelesaikan semuanya ya, beban-beban sakit hati kemarin ya sudahlah gitu ya. Dan aku ngelihat di sini ada kartu Ten of Pentacles. Nah, aku ngelihatnya rencana kedepannya apa sih? Dia pengen hidup baru aja teman-teman ya, pengen hidup baru, lepas dari namanya beban. Dan aku ngelihatnya di sini tujuan-tujuan akhirnya adalah ingin mapan lagi. Jadi pengen setelah ini selesai, bisa aja dia mencari cinta, bisa aja dia nanti terkoneksi lagi sama kamu ya. Bisa aja di sini dia tuh kayak udah lupain aja yang lalu, lupain yang lalu. Aku pengen fokus kepada kehidupanku, menata kembali hidupku, gitu. Nah, di sini aku lihat secara sikap ya, secara sikap dia tuh ingin bebas dari tekanan sih. Itu yang aku bisa ambil sedikit kabarnya hari ini. Ya, dia harus menyelesaikan mengenai pembayaran hutang atau apapun itu, yang mungkin dipergunakan sama keluarganya, sama mantan istrinya, mantan suaminya ya. Tapi aku rasa ini wanita sih. Jadi kalau cowok kayaknya nggak mungkin nanggung, cewek nggak mungkin nanggung cowok. Bisa keluarga, pokoknya yang cewek-cewek siapa. So far aku pengen tahu bagaimana nanti koneksinya dengan kamu. Apakah ada kemungkinan dia menghubungi kamu lagi? Let go of control and stop controlling the relationship. Dia di sini nggak mau kontrol kamu, ya. Dia mau kayak bebasin aja. Sementara ini dia ingin membebaskan aja. Nggak mau ngontrol-ngontrol lagi, nggak mau jadi orang egois. Dan memang nanti akan ada kesempatan, ya. Mungkin kalian masih tanpa status nantinya atau gimana. Tapi nanti akan ada dia mau membuka komunikasi lagi yang jelas dengan kamu ya, nggak pakai marah-marah dan lebih sopan. Udah, aku lihatnya kayak gitu. Nanti akan ada apa namanya ya, ibarat kayak mau minta maaf, sungkem dan lain-lain ya.
Kapan kira-kira Kak? Kapan kira-kira? Segera sih ini. Kalau kita bicara Knight of Swords itu maksimalnya di bulan tahun 2024 ya. Ini kan bulannya Aquarius, berarti sekitar Januari tanggal 20 sampai Februari. Kamu pantengin aja. Kemungkinan dia akan komunikasi. Nah, kenapa begitu lama ini? Menyelesaikan masalahnya dulu. Entah itu apa yang dia harus bayarkan. Ada yang nagih. Ya, kalau kamu terjerat masalah ekonomi, finansial, atau ada sesuatu yang kewajiban harus dibayarkan, itu tuh udah nggak mikir siapa-siapa. O C Z M Y W T J E G X B V S L Q K A F S tadi udah ya, I H R U dan D. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Silahkan nanti kalian buka pelan-pelan. Kalau misalnya nggak jelas, video ini di screenshot pas ada manik-maniknya ini, nanti di galeri kalian tinggal diperbesar gitu ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga perkataan, jaga sikap, jaga jari-jari buat komen. Kalau enggak, nanti akan langsung masuk ke report YouTube. Jadi akun kalian akan disband langsung. Thank you, see you, bye-bye.